Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel YouTube kami Cikgu FM. Baik Bapak Ibu, untuk di video kali ini kita masih membahas terkait tugas-tugas yang ada pada LMS Sertifikasi Pendidik. Dan seperti yang sudah kita ketahui bahwa di dalam LMS Sertifikasi Pendidik ini terdiri dari 3 modul, yaitu prinsip pengajaran asesmen umum, pembelajaran sosial emosional, dan pengantar pendidikan anak berkebutuhan khusus. Dan untuk video kali ini Bapak Ibu, kita masih berada di modul yang pertama, yaitu prinsip pengajaran dan asesmen umum. Langsung saja kita klik untuk mengetahui beberapa topik yang harus kita kerjakan. Nah, di sini untuk modul yang pertama, prinsip pengajaran dan asesmen umum ini terdiri dari 4 topik. Yang pertama, menerapkan prinsip understanding by design pada pembelajaran. Yang kedua, merancang pembelajaran berdiferensiasi. Yang ketiga, menerapkan pendekatan teaching at direct level pada pembelajaran. Dan yang topik keempat, menerapkan pendekatan culturally responsive teaching pada pembelajaran. Baik Bapak Ibu, langsung saja untuk kali ini kita masih berada di topik yang ketiga, yaitu menerapkan pendekatan teaching at direct level pada pembelajaran. Langsung saja Bapak Ibu ya, kita masuk ke dalamnya untuk mengetahui aktivitas yang ada. Nah, di sini di daftar materi pada topik 3 menerapkan pendekatan teaching at direct level pada pembelajaran terdiri dari beberapa aktivitas dengan menggunakan alur merdeka ditambah dengan mengisi latihan pemahaman dan menuliskan cerita reflektif. Nah, begitu Bapak Ibu ya. Dan di video sebelumnya kita sudah membahas terkait alur merdeka mulai dari diri, eksplorasi konsep, ruang kolaborasi, demonstrasi kontekstual, elaborasi pemahaman. Dan untuk kali ini kita sudah sampai di alur merdeka yang K, yaitu koneksi antar materi pada aktivitas teaching at direct level, UBD, dan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, untuk di video-video sebelumnya kita sudah membahas aktivitas memfasilitasi keragaman kemampuan peserta didik yang masuk ke dalam alur merdeka mulai dari diri. Kemudian aktivitas pengantar teaching at direct level pada pembelajaran hingga penutup teaching at direct level pada pembelajaran masuk ke dalam aktivitas alur merdeka yang eksplorasi konsep. Untuk aktivitas telaah rancangan pembelajaran dengan pendekatan teaching at direct level ini masuk ke alur merdeka ruang kolaborasi. Sedangkan untuk aktivitas hasil telaah di sini masuk ke demonstrasi kontekstual. Dan untuk tantangan merancang pembelajaran berbasis teaching at direct level di sini masuk ke alur merdeka elaborasi pemahaman. Dan kini kita sudah sampai di alur merdeka koneksi antar materi, yaitu pada aktivitas teaching at direct level, UBD, dan pembelajaran berdiferensiasi. Langsung saja Bapak Ibu ya, kita masuk ke dalamnya untuk mengetahui aktivitas materi ataupun tugas yang harus kita pelajari dan kita kerjakan. Nah, di sini pada alur merdeka koneksi antar materi aktivitas teaching at direct level, UBD, dan pembelajaran berdiferensiasi, kita akan diminta untuk membuat peta konsep untuk menjelaskan bagaimana salah satu pendekatan yang telah kita pelajari berhubungan dengan tugas guru dalam merancang pembelajaran. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya untuk tugas di aktivitas ini. Silakan Bapak Ibu membuat sebuah peta konsep yang menjelaskan bagaimana salah satu pendekatan yang telah kita pelajari, yaitu ada pendekatan teaching at direct level atau bisa menggunakan UBD atau bisa pembelajaran berdiferensiasi yang nantinya berhubungan dengan tugas-tugas guru dalam merancang pembelajaran. Seperti itu Bapak Ibu ya untuk tugasnya di aktivitas ini. Dan seperti biasa untuk di channel kami selalu memberikan referensi jawaban tugas yang dapat bermanfaat untuk Bapak Ibu mengerjakan tugas berikut. Seperti itu, langsung saja kita lihat untuk tugasnya. Nah, di awal tugas kita selalu memberikan identitas diri ya, agar tidak tertukar dengan jawaban oleh rekan yang lainnya. Selanjutnya kita memberikan judul tugasnya, yaitu pada modul 1 topik ketiga, alur mereka koneksi antar materi, dan di sini untuk aktivitasnya teaching at direct level, UBD, dan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya untuk di awal, dan selanjutnya selalu kita berikan terkait soalnya agar kita tidak lupa untuk apa yang harus kita lakukan di aktivitas ini. Selanjutnya adalah jawaban. Karena di sini kita hanya diminta untuk membuat peta konsep, tidak membuat
bentuk visual lainnya ataupun poster begitu ya, karena di aktivitas-aktivitas sebelumnya untuk topik yang pertama dan topik kedua itu ada pilihan antara peta konsep ataupun poster dan visual lainnya. Khusus untuk aktivitas di UBD Teaching at Track Level dan pembelajaran diferensiasi untuk topik ketiga ini hanya membuat peta konsep. Seperti itu Bapak Ibu ya, semoga bisa dipahami untuk penjelasan kali ini. Nah, berikut ini jawaban dari channel kami yang bisa Bapak Ibu gunakan sebagai referensi jawaban dalam membuat peta konsep. Nah, untuk di awal kita membuat sebuah peta konsep dengan diberikan judul koneksi antar materi pada topik Teaching at Track Level pada pembelajaran. Seperti itu ya. Kami permanis dengan memberikan logo BBGB Provinsi Jawa Tengah dan juga Pendidikan Guru Penggerak. Untuk peta konsepnya ini dari Canva Bapak Ibu ya. Silahkan nanti bisa dibuat dari Canva ataupun nanti bisa manual diketik di Word dengan menggunakan Smart Art. Seperti itu. Smart Art-nya di sini Bapak Ibu ya. Nah, di sini. Nah, kita bisa menggunakan Smart Art Bapak Ibu, bisa memilih di hierarki. Nah, di sini ada macam-macam bentuk yang bisa Bapak Ibu manfaatkan untuk membuat peta konsep. Seperti itu Bapak Ibu ya. Dan di sini ini ya. Nah, di sini langsung saja untuk jawaban referensinya. Nah, ini ya. Nah, di sini yang pertama kami tertuliskan untuk hal tes diagnosis di awal, dan untuk penjelasannya bahwa tes yang digunakan untuk mengetahui kemampuan awal dan karakteristik peserta didik dalam belajar. Ini digunakan dalam perencanaan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan. Dan di sini memiliki dua cabang, di mana tes diagnostik ini ada berupa tes kognitif dan juga tes non kognitif seperti itu. Untuk cabang tes kognitif di sini untuk mengetahui karakteristik peserta didik, begitu pula dengan cabang tes non kognitif juga untuk mengetahui karakteristik peserta didik. Sama-sama untuk mengetahui karakteristik peserta didik Bapak Ibu ya. Namun di sini karena ada perbedaan antara kognitif dan tes kognitif, tentunya di sini untuk fokusnya berbeda. Untuk tes kognitif untuk mengetahui karakteristik peserta didik ya, terutama pada kemampuan awal peserta didik mengenai materi pembelajaran dan perkembangan kognitif. Jadi di sini ada dua, mohon maaf ini titiknya kelebihan satu Bapak Ibu ya. Dan sedangkan dalam tes kognitif yang bercabang sama-sama karakteristik peserta didik, di sini fokus ke gaya belajar, minat dan motivasi belajar, kemudian etnik dan kultural serta perkembangan motorik. Seperti itu. Kalau di tes kognitif tadi perkembangannya kognitif Bapak Ibu, untuk tes non kognitif untuk perkembangannya motorik. Nah, lanjut saja di masing-masing cabang, baik tes kognitif tadi dan tes non kognitif bercabang kembali menjadi pendekatan Teaching at Track Level pada kognitif dan pembelajaran berdiferensiasi pada non kognitif. Nah, di sini untuk Teaching at Track Level adalah pendekatan belajar yang lebih berfokus pada tingkat kemampuan peserta didik dibanding tingkatan kelasnya. Pembelajaran ini disesuaikan dengan tingkat kemampuan kognitif peserta didik. Sedangkan dalam pembelajaran berdiferensiasi ini untuk penjelasannya terbagi menjadi diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Dan untuk kedua strategi ini, baik Teaching at Track Level maupun pembelajaran berdiferensiasi ini, semuanya sama-sama pembelajaran yang berpihak pada peserta didik. Seperti itu Bapak Ibu untuk peta konsep yang kami buat, cukup simpel dan tidak terlalu rumit begitu ya, mudah dipahami. Semoga saja seperti itu dan tidak terlalu banyak cabangnya, hanya sedikit seperti itu Bapak Ibu ya. Silakan bisa dicermati untuk peta konsep ini.
Baik Bapak Ibu, itulah jawaban referensi dari kami. Semoga bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu dalam pengerjaan tugas-tugas LMS khususnya pada topik yang ketiga. Cukup sekian video kali ini, kita akan bertemu pada video selanjutnya dan mohon maaf jika ada salah dalam penjelasan karena kami manusia biasa. Baik Bapak Ibu, jangan lupa untuk like, komen, share sebanyak-banyaknya dan subscribe agar Bapak Ibu bisa mendapatkan notifikasi ketika kami mengupload video terbaru. Terima kasih dan tetap semangat, selalu jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di video selanjutnya Bapak Ibu.